dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 106 ayat 1-3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Selamat pagi saudara-saudara, marilah kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, semalam kami boleh beristirahat. Pagi yang baru ini kami sambut dengan sukacita dan rasa syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kiranya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan kami juga diperlengkapi untuk segala yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 21. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, surat 1 Yohanes pasal 5 yang baru saja kita baca ini sebetulnya surat yang menarik. Menarik kenapa? Karena apa yang disampaikan ini adalah topik-topik yang seringkali saya dapat sebagai pertanyaan dari jemaat. Tentang jawaban doa yang pasti dijawab. Kalau kita minta pasti mendapat, semacam itu. Lalu juga soal jenis-jenis dosa, ada yang mendatangkan maut, ada yang tidak. Kan ada pertanyaan dosa kecil, dosa besar dan sebagainya. Dan juga yang ketiga soal berhala. Nah, tapi saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihatnya mulai dari tentang meminta. Di sini bunyinya sangat menyenangkan untuk didengar ya saudara-saudara, ya. Dikatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, ya kita yang memiliki hidup yang kekal di dalam Anak Allah, maka Ia akan mengabulkan apa saja jika kita meminta sesuatu. Dan kalau Dia mengabulkan, maka kita harus meyakini, kita harus berpikir bahwa kita sudah memperoleh apa yang kita minta. Nah, ini sebetulnya bunyinya agak-agak mirip dengan ajaran tentang positive affirmation. Ya, saat ini ada banyak macam guru spiritual yang mengajarkan bahwa orang itu harus membayangkan apa yang dia mau. Misalnya pengen punya rumah, mobil, jalan-jalan ke luar negeri, lulus kuliah, keluarga yang bahagia. Bayangkan.
Bayangkan bahwa sudah dimiliki. Bayangkan kita buka pintu mobilnya, bayangkan kita tidur di rumah itu, bayangkan kita naik pesawat lagi mau ke luar negeri dan sebagainya. Kalau perlu cari gambarnya di posting supaya tiap hari kita lihat. Dan dikatakan kalau kita dengan rajin melakukan positive affirmation begini, pasti akan tercapai. Saudara-saudara, dan ini agak mirip di sini. Nah, cuma permasalahannya saudara-saudara, satu hal, bahwa di sini dikatakan bahwa Ia akan mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Sehingga kita ikut-ikutan positive affirmation dan mengkristenkan konsep ini dengan mengatakan ada ayatnya di Alkitab, mintalah maka engkau akan mendapat, carilah dan seterusnya. Tapi kita lupa dengan satu bagian, yaitu menurut kehendaknya. Nah, oleh karena itu ini yang mau saya ajak kita untuk renungkan. Nah, ini ada kaitannya dengan bicara soal dosa dan juga bicara soal berhala. Saya mau bicara soal yang berhala dulu, saudara-saudara. Ini nasihat ini, surat Yohanes ini berhenti di ayat itu, waspadalah terhadap segala berhala. Titik, udah nggak ada salam untuk si ini dan si itu dan sebagainya. Ini menjadi kalimat penutup dari surat yang pertama ini. Nah, saudara, waspadalah terhadap segala berhala. Saat ini berhala buat kita bukan lagi soal patung yang disembayangin. Berhala itu adalah apa yang menguasai hati kita, yang menjadi motivasi utama kita selain Tuhan. Ya, misalnya kalau kita bekerja, kita berkarya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu adalah untuk pengabdian kita, hidup yang berbakti, hidup yang menjadi ibadah. Tetapi kalau motivasi kita adalah untuk keluarga kita, hati-hati, waspada, jangan sampai keluarga menjadi berhala. Atau untuk kekuasaan, ketenaran, untuk followers, untuk kekayaan, itu menjadi berhala. Dalam hal ini kita perlu waspada, artinya kita perlu melatih kesadaran diri. Kita perlu terus-menerus menguji hati kita. Kita melakukan ini demi apa? Saudara-saudara, tentu tidak dipungkiri bahwa orang butuh uang untuk hidup. Dan kalau orang bekerja, sebetulnya sih kalau ngikutin hati nggak mau, tapi saya butuh uang, bekerja, ya it's okay, itu bukan pemberhalaan. Ya, atau misalnya kenapa saya kuliah, kenapa saya mau kerja, ya udahlah demi orang tua saya, supaya mereka juga bangga dengan saya. Itu pun juga sebetulnya bukan pemberhalaan, itu seringkali menjadi pengorbanan diri. Yang menjadi pemberhalaan adalah ketika itu sangat mendominasi, sehingga ketika orang tua kita tidak ada, atau orang tua kita kecewa dengan kita, atau ketika uang habis, tidak ada lagi kekayaan kita habis, dunia serasa runtuh dan tidak ada lagi makna dalam kehidupan. Itu yang menjadi pemberhalaan. Di sini perlunya kesadaran diri, kewaspadaan. Nah, kalau dikaitkan dengan poin yang pertama tadi soal minta apa saja Tuhan akan jawab, ini seringkali ada kaitannya dalam arti pemberhalaan. Permintaan-permintaan kita, apakah itu menjadi wujud pemberhalaan kita terhadap sesuatu? Ketika kita mengharapkan rumah, mobil, dan sebagainya, atau mungkin hal-hal lain lah yang saudara mimpikan. Bagaimana kalau Tuhan berkata tidak? Apakah saudara akan masih tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan? Apakah saudara bisa berdamai dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang saudara inginkan itu? Nah, disinilah sebuah kewaspadaan, supaya doa-doa kita bukan menjadi penyembahan terhadap berhala, tetapi benar-benar penyerahan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, apapun yang kita minta dan yang kita harapkan harus menurut kehendak Tuhan. Nah, lalu kaitannya saudara-saudara dengan dosa. Ini memang sebetulnya surat ini karena seperti kayak bagian penutup, mungkin Yohanes menuliskan beberapa poin yang mau disampaikan. Jadi tidak persis nyambung antara doa yang dikabulkan dengan mengingatkan saudara kita yang berdosa dan ada dosa yang mendatangkan maut dan sebagainya. Tetapi di sini kita lihat bahwa karena kita sudah dilindungi, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan, maka kita juga saling menjaga, saling mengingatkan. Termasuk juga ketika kita diberkati, kita juga saling menjaga, saling mencukupi. Maka doa-doa yang kita kabulkan itu jangan kita pikirkan hanya untuk diri kita,
Atau bahkan jangan hanya untuk keluarga kita, orang-orang yang sehubungan darah sekandung dengan kita. Tetapi kepada sesama kita, mulai dari saudara seiman dan juga kepada sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan adalah supaya kita menjadi berkat. Maka ketika kita memperoleh apa yang kita minta, ketika kita mengalami hidup yang diberkati Tuhan, itu adalah juga untuk menjadi berkat. Dan semangatnya apa, saudara-saudara? Semangatnya adalah dalam semangat tenang. Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan. Kita nggak akan kekurangan. Kita akan bisa terus berbagi, kita bisa menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, di sini juga dikatakan bahwa apa yang Tuhan berikan adalah Tuhan bukan saja melindungi kita dari si jahat yang tidak dapat menjamah kita, tetapi juga anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, mengaruniakan pengertian kepada kita untuk mengenal yang benar. Nah, dalam segala hal, dalam doa yang dijawab iya, nanti, tidak, tunggu, ataupun dalam segala pergumulan kita, kiranya kita juga dikaruniai pengenalan, pemahaman akan apa yang benar. Sehingga ketika doa itu dijawab, kita tidak menjadi, sudah tercapai, sudah selesai. Atau ketika doa itu dijawab tidak, kita menjadi patah semangat, patah hati. Tapi dalam pergumulan kita, dalam penantian kita, dalam doa-doa kita, di situ kita semakin mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Kita semakin mengenal Tuhan kita. Dan itu yang lebih penting daripada doa yang dijawab. Kiranya saudara-saudara kita tetap setia dalam berdoa, bukan hanya supaya Tuhan mendengar permohonan kita, karena Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu keinginan kita. Tapi kita semakin setia dalam doa, supaya kita semakin mengenal kehendak Tuhan dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru, untuk kami mengisi hari-hari kami dengan segala yang baik. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesanggupan, dan juga berikan kami hikmat sehingga kami tahu bagaimana harus bersikap dalam segala kesempatan maupun tantangan yang ada. Pada saat ini Tuhan kami mau bersatu hati bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa dan kasih. Bagi mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, baik yang dalam masa pemulihan ataupun yang sakit berkepanjangan, baik yang sendiri maupun yang ditemani oleh orang-orang terkasih. Tuhan kiranya bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberikan mereka kekuatan, pengharapan, dan juga tentunya kesembuhan. Kami serahkan juga keluarga mereka, orang-orang yang menjaga, merawat mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan mereka juga kesehatan, sukacita, dan juga kesabaran. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk segala upaya ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan juga kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk bekerja sebaik mungkin, dan Tuhan berkati segala usaha kami. Dan biarlah dalam segala kesempatan kami juga diberikan kemurahan hati untuk bisa berbagi dan bersikap adil, sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk upaya penanggulangan pandemi. Biarlah kiranya di tengah isu gelombang ketiga, kami semua boleh semakin mawas diri, menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Tuhan tolong juga agar pemerintah kami dapat membuat kebijakan yang tepat. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami sebagai masyarakat, kami sebagai gereja, kami sebagai individu, boleh bersama-sama keluar dari pandemi ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang tahu kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, pelajaran apa yang harus kami ambil, dan bagaimana kami harus bertumbuh. Sehingga dalam segala permasalahan, kami bukan saja mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kami juga boleh semakin serupa dengan teladan yang telah Tuhan berikan dalam diri Kristus, anaknya. Doa ini jauh dari sempurna, tapi kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengasihi kami. Amin.
kasih Tuhan.